jurnalis, jumpa perdana di program Jurnalisme Halayak bersama saya Monica Seipala. Dan di episode perdana ini saya akan mengajak sobat jurnalis semua untuk menelusuri salah satu lokasi sentral di Kota Ambon, yakni Pasar Mardika, terkhususnya Pasar Buah. Yuk ikut saya. Halo Mam. Ini berapa 1 kilo? 1 kilo 50 ya? Oke mantap, nanti kita beli juga. Sobat jurnalis, karena memang kondisinya sangat terik di luar hari ini, sehingga saya membutuhkan sesuatu yang segar untuk tenggorokan saya. Dan saya sudah membeli buah jeruk ini untuk nanti saya nikmati. Dan sembari saya menikmati buah jeruk, saya akan mengajak sobat jurnalis untuk menyaksikan 2 kiriman video dari relawan Mojo berikut ini. Episode perdana program Jurnalisme Halayak diawali dengan video kiriman Stevi Pangajau, salah satu relawan Mojo, mengenai Sibu Cafe. Cafe ini merupakan salah satu tempat yang menarik perhatian setiap orang yang berkunjung ke Kota Ambon. Sobat jurnalis tahu tidak? Sibu Cafe yang berada di Jalan Said Perintah, Kota Ambon ini berdiri sejak awal April 2006. Cafe ini merupakan wujud kecintaan seorang wanita asli Maluku bernama Jun Manuhutu terhadap seni dan budaya serta tanah Maluku. Nah, sobat jurnalis bisa menjadikan Sibu sebagai tempat yang tepat untuk bersantai dan bercengkrama dengan teman-teman. Meskipun hanya sebuah kafe untuk bersantai, namun Sibu Cafe bukan sekedar kafe biasa. Kafe ini merupakan media presentasi dari seni dan budaya Maluku. Jika ditatap dari luar, kafe ini tampak biasa-biasa saja. Namun, begitu melangkah kaki ke dalamnya, maka akan disambut dengan para pelayan berbusana baju cele. Nah, yang menarik juga, interior kafe ini sangat unik, yaitu perpaduan etnik dan nostalgia tahun 80-an. Kafe ini dikenal dengan menu utamanya yakni kopi rarobang. Kopi ini terbuat dari biji kopi robusta diolah secara tradisional dengan campuran cengkeh, jahe dan ditaburi kacang kenari sebagai topping. Campuran bahan-bahan tersebut menghasilkan aroma kopi yang unik dan tidak akan terlupakan. Untuk bisa menikmati secangkir kopi rarobang, sobat jurnalis hanya bisa mengeluarkan Rp15.000 saja. Sungguh nikmat jika ditemani panganan tradisional Ambon seperti kasbi, koyabu, bruder sageru, pulut unti dan pulut siram. Berbagai jus dan cemilan juga tersedia di sini. Eits, tidak terasa lengkap ke Kota Ambon kalau belum menyinggahi Sibu Cafe. Video berikut ini dikirim oleh Namira Amalia. Video ini mengenai salah satu spot wisata pegunungan di Kota Ambon, yakni Huk by Siwang. Huk by Siwang merupakan salah satu spot wisata baru yang populer dengan pemandangan berlatar belakang laut. Arti Siwang sendiri merupakan sebuah dusun atau desa yang berada di wilayah negeri Urmesing, Kota Ambon. Perpaduan antara pegunungan, pantai benar-benar menyajikan pemandangan yang eksotik bagi para pengunjung. Sedangkan nama Huk sendiri diambil dari istilah bahasa Belanda yang bermakna sudut atau ujung tanah dan bay yang artinya teluk atau semenanjung. Nah, sobat jurnalis, tidak lengkap rasanya berkunjung ke Kota Ambon kalau tidak menyinggahi lokasi ini. Untuk sampai ke lokasi ini,
sobat jurnalis hanya bisa menggunakan kendaraan bermotor dengan melewati jalan setapak berukuran kira-kira 1 meter. Jika menggunakan kendaraan roda 4, sobat jurnalis harus memarkirkan kendaraan dan berjalan kaki kurang lebih 100 meter dari jalan utama. Tapi jangan menyerah dulu. Jerih payah kita akan terbayar jika sampai ke lokasi ini dan disuguhi dengan panorama yang eksotik. Wow. Tempat ini dikelola oleh pemilik dusun dan untuk masuk ke lokasi ini dipungut biaya sebesar Rp8.000 per orang. Nah, bagi sobat jurnalis, tunggu apa lagi? Yuk, segera datang ke lokasi ini. Sobat jurnalis, tahukah kalian bahwa nama Merdeka diambil dari kata merjikir yang berarti tawanan yang dibebaskan. Jadi dahulunya wilayah ini merupakan pemukiman orang-orang yang dibebaskan sebagai tawanan Belanda. Lokasinya berhadapan langsung dengan benteng New Victoria yang merupakan embrio atau cikal bakal kota Ambon, Manise. Di kota Ambon, berikut ini ada video kiriman dari relawan Mojo, yakni tentang tempat-tempat yang paling sering dikunjungi di kota Ambon. Disusul dengan video viralnya fenomena air laut yang menyebabkan seluruh warga desa Waihaong gempar. Yuk kita saksikan informasinya. Halo Citizen, hari ini saya berada di salah satu spot yang berada tepat di tengah kota Ambon dan menjadi pusat perhatian, pusat aktivitas, tempat santai yang biasanya katong akan kenal dengan nama Taman Patimura. Yes. Ini suasananya seperti apa? Ikuti perjalanan kita. Taman Patimura adalah tempat atau spot andalan warga kota Ambon. Tidak lengkap rasanya kalau sobat jurnalis yang berasal dari luar kota Ambon belum menyinggahi dan menikmati taman yang satu ini. Jika sekedar melintas dengan kendaraan, bisa melihat patung Patimura dan air mancur yang menjadi ciri khas taman ini. Di waktu sore, taman ini dimanfaatkan warga kota Ambon untuk berolahraga seperti olahraga basket, badminton, dan lain sebagainya. Eits, sahabat jurnalis, tempat ini juga bukan hanya untuk berolahraga, namun juga digunakan sebagai tempat berlangsung pertunjukan acara-acara pentas musik, sosial, dan budaya. Selain itu, juga biasanya menjadi lokasi berkumpul bersama dengan teman-teman atau hanya untuk sekedar duduk santai menikmati sejuknya udara di tempat ini. Nah, sobat jurnalis, salah satu sisi dari taman ini terdapat miniatur alat musik gitar dengan speaker yang mengumandangkan lagu-lagu Ambon. Saat jelang malam, air mancur di taman ini menari-nari dengan berlatar belakang lampu berwarna-warni sesuai irama lagu yang menjadi daya tarik Taman Patimura. Taman ini oleh pemerintah Kota Ambon diharapkan
dapat menjadi sarana hiburan bagi warga Kota Ambon, sehingga proses harmonisasi sosial bisa tetap tumbuh dan terjaga. Video ini dikirim oleh Fatima Kilwo, warga Waihaong, Kota Ambon saat terjadinya banjir rob pekan lalu. Peristiwa ini bukan saja dialami warga Waihaong, namun juga di sejumlah lokasi pemukiman warga pesisir di Kota Ambon. Nah, sobat jurnalis, tahu tidak apa itu banjir rob? Banjir pasang surut atau lebih dikenal dengan istilah banjir rob merupakan peristiwa naiknya air laut sampai menggenangi daratan di sekitarnya, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Nah, naiknya air laut ke pemukiman warga Waihaong melalui drainase yang terhubung dengan laut dan sungai di sekitar. Warga sekitar hanya bisa pasrah dengan kondisi di mana pemukiman mereka setiap tahunnya selalu dilanda banjir rob. Mereka berharap pemerintah Kota Ambon segera mengantisipasi masalah ini. Kang, jangan lupa pakai maskermu. Aku tidak butuh masker. Kamu tahu, COVID itu cuma berita hoax. Tapi, Sudahlah. Saya bersyukur karena bisa sembuh dari COVID-19. Sejak itu, saya senantiasa mengikuti anjuran pemerintah, menjaga jarak bila berada di luar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jangan kendor, disiplin pakai masker bila bepergian. Selalu meningkatkan imun dengan berolahraga. Mari kita menjaga diri dari COVID-19 dan tetap mengikuti anjuran pemerintah. Ingat itu. Bila kita mau membuka mata lebih jeli, maka kita akan temukan banyak sekali hal menarik di sekitar kita. Kami tantang Anda untuk menemukan hal-hal menarik itu. Bisa seputar humaniora, musik, gaya hidup, kuliner, ataupun berita eksklusif. Rekam dengan menggunakan ponsel pintar Anda dan kirimkan hasil tangkapan video Anda ke @redaksijurnalismehalayak@gmail.com. Anda juga bisa jadi jurnalis. Setelah konflik Ambon yang terjadi di Maluku, Pasar Mardika menjadi lokasi yang strategis bertemunya Salam Sarani untuk menjajalkan jualannya di sini. Mama-mama dari Kampung Pegunungan turun menjajalkan jualannya berdampingan langsung dengan mama-mama yang hidup di Kampung Pesisir. Seperti pemandangan yang berikut ini. Halo Ma. ya, Nona. Iya, luar biasa berjualan di sini. Deng, Mama siapa dulu nih? Mama Ota dia Mama Ota Dias. Iya. Dari mana nih, Ma? Kampung mana? dari Kampung Ema. Kampung Ema. Atasnya? Iya. Mantap, Seberapa lama Mama jualan di sini nih? 10 tahun kira-kira. 10 tahun berarti 2009 nggak? 10? Oh, 9 atau 10? Ini semua dari hasil gunung nih? Iya. Iya. Mama lah dari gunung nih? Dari satu kampung. Oh, satu kampung? Iya. Oh iya. Mantap. Menyenangkan sekali ya berbicara dengan mama-mama ini. Seperti menyenangkannya untuk menyaksikan 2 video kiriman dari relawan Mojo berikut ini.
Hai Sobat Jurnalis yang suka dengan keindahan alam, kali ini saya akan mengajak kalian ke negeri Oma, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kira-kira ada apa ya di negeri Oma ini? Hehehe. Di negeri Oma, terdapat salah satu destinasi wisata baru nih, yakni kolam pemandian air Asol. Air di kolam pemandian ini sangat jernih dan menyegarkan. Pas banget nih kedatangan kami di tengah teriknya matahari. Pas berendam, rasanya tidak mau beranjak lagi dari kolam ini. Uniknya, selain mata air ini nggak pernah surut saat musim kering, mata air ini langsung mengarah ke laut dan menciptakan pemandangan eksotik seolah menyatu dengan lautan bebas. Serasa berendam ala resort-resort gitu deh. Untuk rute sampai ke sini dari kota Ambon dapat menuju ke Pelabuhan Tulehu dengan biaya Rp8.000. Kemudian melanjutkan menyeberang dengan speed berkapasitas 8 orang dengan biaya Rp20.000 dan kalian bisa sampai ke tempat yang indah ini. Selain kolam pemandian air Asol, negeri Oma di selatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah memiliki sejumlah destinasi wisata yang patut dikunjungi loh, Sobat Jurnalis. Betapa tidak, salah satu spot wisata baru nih yang kini menjadi incaran para turis lokal untuk berfoto dan berselfie ria, yakni wisata Batu Malat. Lokasi wisata ini sejak Oktober 2020 lalu sudah ramai diperbincangkan di media sosial dan banyak dikunjungi wisatawan lokal dari Pulau Haruku maupun dari Pulau Ambon dan sekitarnya. Kami merasa bersyukur dan berterima kasih atas di bagian pemerintahan, bagian anak-anak desa ini sudah bisa membangun sebuah tempat wisata untuk kita datang berkunjung di negeri Oma ini. Tidak hanya waktu weekend, namun juga di hari-hari biasa banyak dikunjungi warga. Banyak pengunjung yang terus membludak membuat pemerintah negeri Oma berpikir akan menjadikan negeri Oma sebagai negeri wisata di Kecamatan Pulau Haruku, salah satunya dengan memperbaiki akses jalan menuju lokasi wisata Batu Malat dan menambah spot-spot foto. Lokasi wisata ini juga belum dikenakan tarif loh, karena masih dalam tahap pembangunan. Namun jika pengunjung mau menyumbang seadanya, mereka menyediakan kotak sumbangan. Beragam berita terupdate dan terpercaya dari berbagai wilayah di Maluku dan Maluku Utara kami kemas untuk saudara. Informasi tentang sosial, pendidikan, dinamika politik, kearifan lokal, dan olahraga kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Maluku hari ini setiap hari pukul 19.00 waktu Indonesia Timur hanya di TVRI Stasiun Maluku, media nomor 1 bangsa. TVRI, media nomor 1 bangsa. Sebagai jantung perekonomian masyarakat dan tempat interaksinya berbagai lapisan masyarakat di Kota Ambon, sudah sangat wajar Pasar Mardika menjadi pusat perhatian pemerintah. Nah, kita bisa lihat pojok-pojok Pasar Mardika kini tengah dilakukan pembenahan oleh pemerintah. Seperti apa sih pendapat masyarakat tentang pembenahan pasar? Yuk kita tanya-tanya. Halo, mohon maaf mengganggu Pak, ini jualan apa Pak? Aksesoris. Aksesoris ya, bagus-bagus sekali Pak, unik-unik. Dengan Bapak siapa ini Pak? Ya, Bapak Aziz Sayoko. Pak Aziz sudah berapa lama nih Pak jualan di sini Pak? Sudah 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Wah, lama juga Pak ya. Nah Pak, selama Bapak jualan di sini, kira-kira pasar lebih bagus kah, lebih buruk? Lebih buruk sekali. Turunnya sampai 70%.
Kalau suasana pasar, fasilitas pasar menurut Bapak bagaimana? Pokoknya paling buruk kemana-mana. Oke. Harapannya apa nih Pak? Harapannya dibongkar aja lah biar kita dapat tempat yang bagus, yang baru. Kenyataannya biar bagus. Untuk pemerintah dengan pembenahan pasar, yang paling Bapak harapkan untuk segera diperbaiki itu apa Pak? Ya terutama pasarnya saja. Pasarnya tempat-tempatnya harus diperbaiki. Harapannya apa ya? Jalannya kurang bagus, memperkuat juga kurang bagus. Intinya kepedulian dari pemerintah setempat harus lebih baik lagi ya untuk Pasar Merdeka. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Aziz, sukses terus. Saya permisi Pak, mari. Ya. Memang benar bahwa isu terhadap peduli akan lingkungan memang tengah senter untuk digaungkan oleh berbagai kalangan. Seperti yang berikut ini, video kiriman dari salah satu relawan Mojo yang mengirimkan tentang pembuatan talut di Arbes yang membuktikan bahwa peduli akan lingkungan oleh masyarakat sekitar. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu video profil dari seorang penyandang disabilitas yang dikirimkan oleh salah satu relawan Mojo juga berikut ini. Amin, begitulah sapaannya. Lelaki penyandang disabilitas fisik ini sehari-harinya menggunakan bangku atau tempat duduk berukuran kecil yang diikatkan di pinggangnya sebagai alat bantu untuk berjalan sekaligus duduk. Hal tersebut dilakukan oleh sang ayah dikarenakan tidak tega melihat Amin anaknya kesulitan untuk berjalan di usianya yang sudah mulai beranjak dewasa. Menurut Amin, bangku buatan ayahnya tersebut dirasanya jauh lebih nyaman dibandingkan dengan kursi roda. Oleh karena itu, sampai saat ini dirinya selalu menggunakan bangku tersebut bahkan saat beraktivitas di luar rumah. Kita maksa tidak. Orang kasihan bilang dikasih juga tidak paksa. Iya. Kalau kesulitan nggak bisa kok saya kecuali tanggutan nggak bisa. Tapi ini saya bisa gerak. Kendati mengalami keterbatasan fisik, Amin di usia ke-25 tahun menemukan sosok perempuan yang tulus mencintainya. Kini sosok perempuan tersebut pun telah disuntingnya menjadi seorang istri. Dan kini dirinya telah hidup bahagia bersama dengan istri tercinta. Ini sih maunya main kisah Habibie dan Ainun ya sobat jurnalis. Video ini merupakan kiriman Ilham Tuasikal mengenai pembuatan bronjong di kawasan Arbes, Desa Batu Merah. Pembuatan bronjong ini dikarenakan saat musim hujan, dinding tanah pada sungai ini mengalami longsor dan memiliki potensi kerawanan yang cukup tinggi. Sobat jurnalis, banjir maupun longsor memang selalu mengancam dan membuat khawatir masyarakat yang tinggal tak jauh dari bantaran sungai. Kawasan sekitar ini juga sering loh menjadi tempat pembuangan sampah masyarakat sekitar. Bronjong ini dibangun tepat berada di bawah jembatan yang menghubungkan kawasan air besar dan kawasan Ahuru. Pembangunan bronjong ini baru dilakukan lebih dari 2 minggu. Semoga segera selesai dikerjakan ya, agar tidak mengkhawatirkan warga sekitar saat musim penghujan. Dan juga semoga masyarakat sekitar mulai sadar untuk berhenti membuang sampah di sekitar bantaran sungai. Dan sobat jurnalis, tak terasa kita sudah sampai di akhir penghujung program ini. Namun sebelumnya saya juga mau mengingatkan kepada kita semua sebagai masyarakat,
kita juga harus penting untuk menjaga aset-aset publik, yakni pembenahan-pembenahan pasar yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Pasar Mardika. Nah, sebelum berpisah saya juga ingin menampilkan salah satu video yang viral belakangan ini, yakni oleh salah seorang anak muda. Dia ini dokter muda yang sangat giat untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga diri dan orang lain terhadap virus COVID-19. Akhir kata, saya Monica Seipala mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami. Jangan lupa untuk bisa mengirimkan video Anda ke G-Drive, ke alamat kita di bawah ini, karena Anda juga bisa jadi jurnalis. Saya Monica Seipala pamit, terima kasih. Sampai jumpa. Oke Bang, jalan. Ya. Kabar medsos pekan ini adalah video TikTok dari seorang dokter muda bernama Ikramsyah Maulana. Video TikTok ini dibagikan di dunia maya dan mendapat like yang cukup banyak. Video TikTok ini diunggah tentang siapa saja yang tidak diberikan vaksin COVID-19 dan beberapa penyakit yang belum layak menerima vaksin.